Pemirsa, penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya belum juga menetapkan status Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka. Terakhir, penyidik telah memeriksa Firly Bahuri selama sekitar 10 jam, serta menggeledah rumah Firly di Bekasi dan di Jakarta. Meskipun belum menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka, penyidik Polda Metro Jaya terus melanjutkan proses hukum dengan melanjutkan penggeledahan di rumah Firly yang berada di Bekasi dan Jakarta. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan upaya penggeledahan yang dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya di dua rumah kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Benar rekan-rekan, proses ini rangkaiannya dalam rangka proses penyidikan ya, yang tentunya masih berlangsung dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, dan tentunya untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti ya, yang tentunya dengan bukti itu nantinya akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani atau terjadi. Namun kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, mengatakan tak ada satupun barang bukti ditemukan dalam penggeledahan di rumah Firly Bahuri Kamis kemarin. Dari hasil penggeledahan pihak penyidik Polda, tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan yang terkait dengan tuduhan kepada beliau. Tentu saja kami selaku kuasa hukum menghormati proses hukum ini dengan tetap menghimbau kepada para pihak, para penyidik untuk tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah kepada klien kami ini. Sementara itu, mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo menyatakan penggeledahan di beberapa rumah Firly Bahuri menjadi sangat penting untuk memperkuat adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly. Penggeledahan tersebut sangat penting artinya untuk memperkuat pembuktian ya, untuk semakin mengkerucut ya siapa nanti yang akan ditetapkan menjadi tersangka. Sebab pengalaman saya sebagai penyidik ketika di KPK, penggeledahan merupakan hal yang penting untuk bisa menemukan bukti-bukti yang tidak bisa didapatkan secara formal. Dugaan pemerasan Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo terjadi pada rentang tahun 2020 hingga tahun 2023. Polda Metro Jaya mengusut dugaan pemerasan ini berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat sejak Agustus lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK memastikan dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri yang menemui mantan Menteri Pertanian masih diusut. Hingga kini pihak Dewas KPK enggan merinci pihak-pihak yang dipanggil. Namun anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada Medcom.id menyatakan bahwa Dewas masih mengumpulkan informasi dan juga klarifikasi. Ya pemirsa, nantinya pemanggilan pihak dalam pusaran pelanggaran etik Firly Bahuri ini bakal menentukan kelayakan untuk naik ke tahap persidangan etik. Dan pemirsa, sudah sampai mana Dewas KPK menindaklanjuti laporan pelanggaran etik yang dialamatkan ke Ketua KPK Firly Bahuri? Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Ruth Dio di KPK. Selamat pagi, Dio. Benarkah Firly hari ini akan dipanggil oleh Dewas KPK? Iya, selamat pagi Jason dan juga Maria. Memang betul sekali melalui pesan singkatnya tadi salah satu anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris ini mengkonfirmasi bahwa hari ini dijadwalkan seluruh pimpinan KPK termasuk Firly Bahuri akan memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, dalam hal ini adalah Firly Bahuri. Terkait dengan jamnya ini memang masih belum bisa kami rincikan di pukul berapa nanti pihak daripada Firly Bahuri akan tiba di gedung lama KPK, karena memang Dewas KPK ini berkantor di gedung lama KPK bukan di gedung Merah Putih. Sampai saat ini jika kami bisa gambarkan situasi terkini di gedung lama KPK memang masih terpantau sepi dan kondusif. Kami juga masih belum melihat adanya pihak-pihak dari Dewas KPK ataupun pimpinan KPK yang akan dipanggil dan juga memberikan klarifikasinya terkait dengan adanya pelanggaran dugaan kode etik. Pemanggilan Firly Bahuri ini adalah buntut daripada laporan dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum yang pada tanggal 6 Oktober 2023 lalu memberikan laporannya kepada Dewas KPK terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik, di mana dalam aturan internal KPK diketahui bahwa insan daripada KPK ini dilarang
untuk bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara ataupun memiliki perkara di dalam lingkup hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, insan KPK adalah Firly Bahuri dan pihak yang berperkara adalah dari Kementerian Pertanian. Karena jika melihat ataupun ditarik garis merahnya, jika kita melihat bahwa KPK juga sempat menerima laporan korupsi yang terjadi di dalam lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Kemudian KPK membuka penyelidikan pada Januari 2023 dan menaikkannya ke tahap penyidikan pada September 2023. Dari rentang waktu tersebut diketahui melalui foto yang beredar di media sosial, dan kita ketahui bersama bahwa Firly Bahuri sempat bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Maret 2022 di salah satu gor bulu tangkis yang berlokasi di Jakarta Barat. Tentunya hal ini adalah yang menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya apa sebetulnya pertemuan tersebut. Selain itu juga pelanggaran etik yang diketahui ataupun diduga dilakukan oleh Firly Bahuri. Ini Firly melakukan tindakan pemerasan kepada pihak daripada Kementerian Pertanian yang diduga melakukan meminta sebesar uang nominal 1 miliar dolar Singapura kepada tersangka korupsi yang berada di lingkup Kementerian Pertanian. Dan hal itulah yang menyebabkan sampai saat ini kemarin Firly juga sempat dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan sempat mangkir. Kemudian panggilan ketiga, Firly memenuhi panggilan dari pemeriksaan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan berhasil mendapatkan keterangan daripada Firly Bahuri. Sampai saat ini kita masih menunggu Jason dan juga Maria terkait dengan pemeriksaan dari Dewas. Jason, Maria. Ya, Rudio, dari penggeledahan di 2 rumah Firly kemarin, ini sudah adakah tanggapan dari KPK? Apa saja yang ditemukan di sana? Iya, Maria, terkait dengan tanggapan daripada pihak KPK terlebih daripada Dewan Pengawas, kami juga masih menunggu bagaimana konfirmasi dan juga tanggapan dari mereka. Karena jika kita melihat hari kemarin, kedua kediaman daripada Firly Bahuri ini sudah diperiksa ataupun dilihat oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. 2 lokasi ataupun aset tanah dan bangunan milik Firly Bahuri di Kartanegara dan juga Bekasi, Jawa Barat ini diperiksa. Namun jika kita melihat dari data LHKPN yang sudah dipublish oleh ke publik sejak Februari 2023 lalu, Firly ini memiliki 3 aset berupa tanah dan juga bangunan yang lokasinya sama-sama berada di Bekasi, Jawa Barat. Dengan total aset tanah dan bangunan ini mencapai kurang lebih 10 miliar rupiah. Namun jika melihat daripada tempat ataupun lokasi yang digeledah oleh Polda Metro Jaya, hanya 2 rumah saja yang digeledah. Kemudian selain LHKPN berupa aset tanah dan bangunan, Firly ini tercatat juga memiliki aset benda bergerak, yaitu 5 kendaraan bermotor dengan total 1,7 miliar rupiah. Tidak hanya aset benda bergerak saja, Firly juga memiliki aset tabungan mencapai 10,6 miliar rupiah. Dengan total seluruh laporan LHKPN milik Firly Bahuri tercatat sebanyak 22,8 miliar rupiah. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan publik, mengapa dari pihak kepolisian ataupun Polda Metro Jaya ini hanya memeriksa 2 aset tanah dan bangunan milik Firly saja, sedangkan Firly memiliki 3 aset bangunan dan juga tanah. Tidak hanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly Bahuri, dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian, Firly Bahuri ini juga tercatat juga pernah melakukan beberapa dugaan pelanggaran kode etik. Di antaranya yaitu pada September 2019 terdapat gratifikasi tumpangan helikopter, dan juga Mei 2023 adanya kebocoran data dalam perkara Kementerian BUMN. Demikian Jason dan juga Maria yang bisa kami laporkan dari KPK. Kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari gedung KPK. Rudio, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.